soal bagaimana menjaga dan mengedepankan prinsip ukhuwah Islamiyah itu sehingga kemudian dia menjadi satu prinsip yang melampaui batas-batas dan sekat-sekat organisasi. Ya. Jadi pertama yang harus kita tanamkan bahwa yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Ya, tadi kita sudah mengangkat contoh misalnya bagaimana sejak para sahabat bahkan ketika Nabi SAW masih hidup pun itu sudah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka berbeda pendapat ya, dan berbeda pandangan ya pada kasus-kasus tertentu. Nah, itulah sebabnya kemudian pada beberapa waktu sesudah itu di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah menyampaikan satu statement yang sangat penting, ya, di mana beliau mengatakan begini. Terjemahannya ya kurang lebih beliau mengatakan bahwa tidak ada satu hal yang paling membuat saya merasa bahagia dan merasa gembira kecuali ketika melihat para sahabat Nabi SAW itu berbeda pendapat dalam beberapa masalah ya, bahkan mungkin ya dalam beberapa masalah. Kenapa? Karena kalau para sahabat itu ya sepakat terhadap semua persoalan, maka itu akan sangat memberatkan bagi kita generasi yang belakangan ini. Memberatkannya gimana? Boleh jadi ya pandangan yang kemudian disepakati oleh para sahabat itu dalam hal-hal yang mungkin sifatnya teknis, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dengan ibadah tertentu atau muamalah, itu boleh jadi dia menjadi satu pendapat yang ketika dibawa ke tempat yang lain, ke lokasi yang lain, itu menjadi pendapat yang berat untuk diamalkan, masyaqqah untuk diamalkan. Tapi kita tidak punya pilihan untuk memilih pendapat yang lain. Kenapa? Karena para sahabat sudah terlanjur ijma', sudah terlanjur sepakat dengan satu pendapat dalam masalah itu. Tetapi dengan rahmat Allah SWT, para sahabat kemudian berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Sehingga ketika misalnya Islam itu tersebar sampai ke tempat yang lain, ke kawasan yang lain, umat Islam yang ada di sana itu bisa melihat, oh ada pendapat sahabat yang mereka pilih karena mereka pandang itu lebih cocok dengan situasi mereka di situ. Jadi itu satu prinsip sekaligus satu fakta yang harus memang kita tanamkan ya dalam diri kita, bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan pada umat Islam ini bahwa ada ruang yang Allah berikan pada umat ini untuk berbeda pendapat ya, berbeda pandangan di situ tanpa kemudian mencederai, merusak prinsip ukhuwah Islamiyah itu. Dan itulah yang sampai sejauh ini, sampai hari ini kita berusaha untuk apa? Untuk teladani, ya, berusaha untuk amalkan. Ya, salah satu contoh yang sering saya angkat itu misalnya apa yang terjadi antara Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan seseorang sahabatnya atau seseorang muridnya yang bernama Yunus As-Safadi atau Yunus As-Sadafi. Ketika mereka berdiskusi di satu tempat, ya saya lupa apakah itu masjid atau bukan, tapi mereka berdiskusi ilmiah di situ sampai kemudian suara mereka ini berdua meninggi, ya volume suaranya mulai meninggi, ya artinya diskusinya sangat panas, ya diskusinya sangat panas ketika itu. Tapi setelah selesai diskusi itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan kepada Yunus ya, As-Safadi, dia katakan, ya Yunus, wahai Yunus,
ala yasluhu an nakuna ikhwanan wa in kunna nakhtalifu fi masail. Wahai Yunus, ala yasluhu, tidak pantaskah kita an nakuna ikhwanan, kita ini tetap bersaudara, wa in kunna nakhtalifu fi masail, meskipun kita berbeda pandangan dalam beberapa masalah. Nah, ini spirit inilah yang sebenarnya ya sangat kita harapkan untuk menjadi spirit ya dan pegangan kita ya umat Islam ini, khususnya ahlus sunnah wal jamaah ya, khususnya orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut manhaj salaf. Nah, begini salaf kita dahulu itu begini. Ya, maka kita yang sekarang ini ya juga berusaha untuk mengikuti itu. Ya, maka semuanya harus ditempatkan pada posisi dan pada proporsinya masing-masing. Seperti yang tadi antum katakan, bahwa organisasi, lembaga, yayasan, kelompok pengajian, madrasah, pesantren, universitas, ini semua hanya apa? Hanya alat, hanya wasail, hanya media. Media untuk apa? Untuk memudahkan kita melakukan kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja amal soleh secara lebih terstruktur. Ya. Dan dia tidak boleh menjadi asas untuk al-wala wal bara'. Tidak boleh menjadi asas untuk apa? Al-wala wal bara'. Bahwa ini saudara saya, ini bukan saudara saya, bukan organisasi, bukan lembaga yang menjadi dasarnya. Ya. Nah, dan menurut saya, wallahu a'lam, ya, untuk bisa menanamkan itu, ya paling tidak kita butuhkan dua perangkat yang sangat penting. Pertama, apa yang kita sebut sebagai tarbiyah. Karena nilai-nilai seperti ini hanya bisa kita tularkan, kita sebarkan melalui apa? Melalui proses tarbiyah, ya tarbiyah Islamiyah yang berkelanjutan. Supaya apa? Supaya ini menjadi apa? Ya istilahnya mendarah daging dalam pikiran kita. Dia ya apa istilahnya, saya tidak tahu tepat atau tidak. Dia masuk sampai ke alam bawah sadar kita. Sehingga apa? Sehingga dimanapun kita berada, ya kita lihat, kita ketemu ya seorang Muslim, kita tidak tahu dia dari organisasi mana, gaya berpakaiannya juga berbeda dengan kita, tapi kita tahu dia Muslim karena kita sama-sama sholat di masjid. Maka kita selalu pegang prinsip al-aslu fil muslimi al-bara'ah. Bahwa hukum asalnya setiap Muslim yang saya temui itu, dia adalah orang yang bersih, maksudnya bersih dari kesalahan, bersih dari kesesatan. Ya. Jadi siapapun yang saya temui, hukum asalnya saya harus yakini bahwa dia adalah ahlus sunnah. Dia ahlus sunnah, meskipun, mohon maaf, meskipun mungkin dia mencukur jenggotnya, meskipun mungkin celananya ya masih isbal, bahkan meskipun mungkin dia masih merokok, tapi hukum asalnya saya harus yakini dia sebagai Muslim, ahlus sunnah. Itu hukum asal. Sampai kemudian akhirnya saya temukan bukti. Ya, kalau saya temukan bukti bahwa oh ternyata dia mencela sahabat. Ternyata dia mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata dia mencaci maki Umar. Di situ saya sudah bisa melanggar atau keluar dari hukum asal itu tadi. Nah, harus seperti itu. Nah, dan itu tadi ya, nilai itu, prinsip itu ya memang hanya bisa ditanamkan melalui proses tarbiyah ya, tarbiyah yang berkepanjangan. Ya, dan saya tidak bermaksud menyebut organisasi sebenarnya dalam kesempatan kali ini, tapi mungkin secara spesifik kalau misalnya tadi disebut tentang wahdah, sebenarnya di wahdah itulah prinsip ya yang sejak awal menjadi motivasi kemudian kenapa wahdah itu dibentuk. Ya. Jadi kenapa tarbiyah kita di wahdah itu seperti itu sebenarnya prinsipnya. Makanya sampai sejauh ini mungkin antum juga semua melihat dan mengetahui dengan baik bahwa kita tidak pernah menjadi soal untuk kemudian apa? Untuk ta'awun ya dengan lembaga manapun selama dia adalah lembaga Islam,
bertawun dengan pihak manapun, ya, kalau dia adalah Muslim, ya, meskipun dia berbeda organisasi, ya, ya, dan termasuk, mohon maaf, ini karena contoh kasusnya disebutkan spesifik, termasuk dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin selama ini menuduh kita sebagai ahlu bid'ah, sebagai, bahkan ada yang menuduh kita sebagai apa? Bahkan ada mungkin yang menuduh kita khawarij dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang yang itu. Ya, kalau mau diungkap secara historis, ya kita berapa kali ya berusaha untuk membangun jembatan, ya, menghubungkan antara kita. Tetapi ya begitulah. Ya, kita tidak tahu juga apa yang mereka tarbiyahkan kepada diri mereka, sehingga kita berusaha membangun jembatan, ya, mereka justru berusaha juga membangun tembok yang lebih tinggi dari jembatan yang kita buat. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi melalui proses tarbiyah. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dan sebenarnya ini juga include dalam proses tarbiyah, bahwa nilai dan prinsip seperti ini itu hanya bisa kita tanamkan dengan melalui teladan. Melalui apa? Teladan, qudwah, uswah. Harus ada model. Harus ada contoh. Sosok ulama, sosok ustadz, sosok guru, ya, sosok murabbi, sosok dai yang mencontohkan kepada kita itu bagaimana apa? Bagaimana bisa membangun relasi ukhuwah dan melampaui batas-batas organisasi itu. Itu yang harus ada. Jadi kalau hanya sekedar teori seperti ini, ngomong seperti ini, tapi tidak ada contohnya, oh seperti ini, ya, seperti ulama ini, seperti ulama ini, itu kalau tidak ada model itu sangat sulit untuk menanamkan itu. Ya, makanya ya seperti kita, ya, kita sangat yakin dengan prinsip ini. Kenapa? Karena ada model yang kita lihat. Ya, para ulama-ulama besar kita di Saudi, itu salah satu model utama kita. Salah satu model utama kita dalam hal itu. Ya, bagaimana misalnya ketika Universitas Islam Madinah itu dibangun, didirikan. Ya. Bagaimana para pendirinya, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, ulama-ulama besar Saudi. Bagaimana mereka kemudian berinisiatif untuk mengundang ulama-ulama terbaik, ya, ulama-ulama besar dari seluruh kawasan dunia Islam, negara Islam, untuk bergabung menjadi apa? Menjadi dewan penasehat pada kampus itu. Ya, jadi kalau antum lihat dewan pengawasnya, dewan pengawas, dewan pendirinya dulu Universitas Madinah, itu akan muncul itu nama-nama yang kalau disebutkan, sebagian nama itu kalau disebutkan hari ini anak-anak yang baru belajar manhaj salaf ini mengatakan itu ahlu bidah. Ya. Kalau disebutkan itu dewan pendirinya ada di situ Syekh Abdul Hasan, Ali Abdul Hasan An-Nadawi, itu pendiri Nadwatul Ulama di India. Ya. Ya, itu seorang penulis besar. Ya. Kemudian ada juga Syekh Abul A'la Al-Maududi, ya, pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah di Pakistan. Ya. Kemudian ya beberapa termasuk ulama di Indonesia, ya, Syekh Muhammad Nasir, ya, pendiri Dewan Dakwah itu termasuk dewan pendiri. Dan nama-nama lain. Ya, pengajar-pengajar, ya, pengajar-pengajar di kampus-kampus itu juga dipanggil dari tempat-tempat lain yang notabene sebagian dari mereka itu kita tahu bahwa dia dari segi manhajnya, dari segi akidahnya itu tidak berada di atas manhaj salaf. Tapi para ulama kita, ya, memberikan contoh bahwa sangat memungkinkan kita ta'awun dengan sesama muslim meskipun berbeda manhaj, kita ta'awun dalam hal-hal yang tidak melanggar atau tidak menyelisih manhaj kita. Nah, jadi itu dua poinnya. Jadi nilai-nilai ini hanya bisa kita
apa istilahnya kita bisa sebarkan, tanamkan itu melalui proses tarbiyah yang berkelanjutan. Dan yang kedua dengan adanya qudwah, dengan adanya contoh. Jadi kalau para murid, para penuntut ilmu itu ya setiap hari melihat ustadznya, kalau ketemu orang yang berbeda dengan dia juga cuma bermuka masam dan tidak menjawab salam, maka muridnya akan mengatakan, oh itulah. Berarti kita harus ikut dengan gaya seperti itu. Kalau yang dia tahu dari gurunya itu selalu menyerang orang lain, ya, menuduh orang lain berdasarkan asumsi, maka itulah yang dilakukan oleh muridnya. Itulah yang diteladani oleh muridnya. Ya. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Ya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam ini, maka fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia akan menanggung dosa contoh yang buruk itu dan dosa semua orang yang mengikuti contoh itu, waliyadzubillah. Ya, jadi ya seperti itu kurang lebih. Ya, dan bagaimanapun juga ya kita tidak mungkin membasmi hal-hal yang semacam ini dalam waktu yang singkat, tidak mungkin. Atau bahkan tidak bisa membasmi 100% karena fenomena seperti ini akan selalu ada. Ya, fenomena seperti ini termasuk sebenarnya bagian dari fenomena ekstremisme dalam beragama, al-ghulu. Ya, berlebih-lebihan. Ya, merasa diri paling sesuai dengan manhaj salaf, kemudian menyebabkan dia berlebih-lebihan ya dalam menyikapi orang lain, dalam menyimpulkan atau menghukumi orang lain. Ini sebenarnya masuk ghulu, ya. Satu tindakan yang berlebihan yang tercela dalam agama. Ya, tapi menyikapi yang seperti itu dari dulu ya kita berprinsip ya seperti prinsip siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika merespon orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan apa? Haula ikhwanuna baghaw alaina. Ya, mereka itu saudara-saudara kita. Ya, sesama muslim tapi baghaw alaina. Mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap kita. Jadi tetap disebut sebagai saudara meskipun ya, seperti Imam Ahmad rahimahullah menyikapi orang yang memfitnah ya atau menyerang beliau. Ya, ketika ada seorang ulama yang menyudutkan Imam Ahmad, disampaikan kepada Imam Ahmad, apa dia katakan? Dia katakan, ya beliau itu orang soleh. Beliau itu orang soleh yang diuji oleh Allah dengan saya. Jadi maksudnya saya ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ujian bagi orang soleh itu sehingga dia sampai mengeluarkan apa? Tuduhan-tuduhan seperti itu kepada saya. Jadi kalau kita bisa seperti itu, maka hidup kita jauh lebih nikmat, jauh lebih santai, jauh lebih lapang. Dan kita bisa lebih fokus untuk mengejar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita tertinggi kita.